Nomor 1, jelaskan definisi Al-Quran dan jelaskan pula nama lain dari Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran artinya dibaca atau membaca. Secara istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk bagi umat manusia. Lalu nama lain dari Al-Quran adalah yang pertama Az-Zikir, yang artinya memberi peringatan kepada manusia agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Al-Quran, nama lain dari Al-Quran yaitu Al-Furqan, yaitu pembeda antara yang hak dan yang batil. Lalu nomor 3 yaitu Asy-Syifa, yang berarti menyembuhkan. Al-Quran diturunkan untuk menyembuhkan penyakit hati manusia. Nomor 2, jelaskan apa itu wahyu dan bagaimana Allah mengirimkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, wahyu secara bahasa ialah pemberitahuan secara rahasia dan cepat. Lalu yang kedua, wahyu ialah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabi-nabinya yang berisi perintah-perintahnya. Wahyu ini disampaikan kepada para nabi untuk dirinya sendiri atau untuk disebarluaskan kepada para umatnya. Lalu bagaimana cara Nabi menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang pertama yaitu melalui mimpi yang benar. Yang kedua, melalui malaikat Jibril, baik itu seorang laki-laki menampakkan dirinya dengan jelas sebagai malaikat. Yang ketiga, menyampaikan langsung ke sanubari Nabi Muhammad SAW. Lalu yang keempat, seperti gemerincing lonceng. Dan karena itu juga Nabi Muhammad berpeluh dan sakit seperti jiwanya akan diangkat. Lalu nomor 3, jelaskan sejarah proses pengumpulan dan kodifikasi Al-Quran pada masa Abu Bakar radhiyallahu anhu dan pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Yang pertama, pada masa Abu Bakar terjadi perang Yamamah yang dimana banyak para hafiz Quran syahid di sana. Terhitung 70 sahabat yang syahid di sana. Lalu Umar dan Abu Bakar pun sedikit khawatir musnahnya Al-Quran karena lebih banyak diingat ketimbang ditulis Al-Quran tersebut. Karena itu pun Umar bin Khattab menyarankan kepada Abu Bakar untuk segera melakukan kodifikasi Al-Quran. Walaupun Abu Bakar sebenarnya menolak karena hal ini tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi karena ini lebih besar kemaslahatannya, Abu Bakar pun mengiyakan untuk melakukan proyek kodifikasi Al-Quran. Setelah itu Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit untuk melakukan kodifikasi Al-Quran dengan cara mengumpulkan Al-Quran yang tercecer seperti di pelepah kurma, batu, lalu mengumpulkannya dalam satu mushaf dan menginventariskannya kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Setelah dikumpulkan menjadi mushaf tersebut disimpan baik-baik oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu hingga wafatnya dan dipindah tangankan ke Umar sebagai khalifah. Selanjutnya sampai Umar pun wafat dan dipindah tangankan ke Hafsah binti Umar. Lalu pada masa Utsman bin Affan kembali lagi pengkodifikasian Al-Quran, yang dimana pada masa ini banyak sekali perbedaan pembacaan ataupun ayat Al-Quran. Maka dari itu Utsman bin Affan pun mempunyai inisiatif untuk pengkodifikasian baru Al-Quran dengan mengundang beberapa sahabat untuk membantu dalam proses ini. Dalam proses ini
tidak serta-merta menyalin begitu saja, tapi melakukan memverifikasi, membaca lagi, menyamakan Al-Quran. Setelah proses itu selesai, Al-Quran yang tadi dipegang oleh Hafsah binti Umar dikembalikan, dan mushaf yang dikodifikasi di masa Utsman bin Affan disebarluaskan. Nomor 4, jelaskan dan berikan contoh terkait tafsir bil mats'ur, tafsir bil ra'yi, dan tafsir bil isy'ari. Yang pertama, tafsir bil mats'ur adalah tafsir yang berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih yang telah disebutkan. Contoh tafsir bil mats'ur adalah tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, tafsir Al-Quran dengan sunnah, tafsir sahabat, dan tafsir tabi'in. Lalu yang kedua yaitu tafsir bil ra'yi. Tafsir ini berdasarkan ijtihad dan penalaran. Penalaran di sini yaitu kembali lagi menganalisa Al-Quran secara berurutan dan tertib sesuai urutan mushaf. Contoh tafsir sini adalah tafsir para mufassir. Lalu yang ketiga adalah tafsir bil isy'ari, yaitu pentafsiran yang dilakukan oleh ulama yang caranya agak berbeda dengan ulama tafsir yang sebelumnya. Contohnya yaitu Quran Surat Al-Maidah yang ditafsirkan oleh Umar bin Khattab. Lalu nomor 5, jelaskan pengertian terkait metode tafsir, tahili, ijmali, muqarron, dan maudu'i, serta berikan kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama yaitu metode tafsir tahili, analisis, yaitu metode menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Yang pertama yaitu kelebihannya, ruang lingkup yang luas dan membuka ide yang baru. Kekurangannya, penilaian yang terlalu subjektif dan parsial. Yang kedua yaitu tafsir ijmali. Ijmali apa ijmaili sih? Ijmali. Lalu yang kedua yaitu tafsir ijmali, global, yaitu tafsir dengan cara mengemukakan isi Al-Quran dengan global. Kelebihannya yaitu tafsir ini mudah dipahami, bebas dari Israiliyah, dan mudah. Lalu kekurangannya yaitu bersifat parsial dan kurangnya media untuk lebih menganalisis. Lalu yang ketiga yaitu tafsir muqarron, yaitu membanding-bandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan atau kemiripan redaksi, walaupun terdapat masalah yang berbeda. Kelebihannya yaitu kita bisa lebih bersikap intoleran terkait perbedaan pendapat. Lalu yang kedua, kita bisa mengetahui kembali terkait isi dari ayat Al-Quran terkait pendapat-pendapat yang berbeda. Lalu kekurangannya yaitu metode ini lebih mementingkan perbandingan daripada memecahkan solusi. Lalu yang terakhir yaitu tafsir maudu'i, yaitu tafsir menjelaskan ayat-ayat Al-Quran mengenai suatu judul atau tema tertentu dengan memperhatikan urutan tertib turunnya ayat tersebut. Kelebihannya yaitu praktis, sistematis, dan dinamis. Kekurangannya yaitu memenggal ayat-ayat Al-Quran dan terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.